Bayangkan Pak Budi, seorang pensiunan direktur yang kini tinggal di apartemen mewah di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Dulu, ia adalah sosok yang disegani di kantornya, selalu sibuk dengan rapat dan keputusan penting. Kini, hari-harinya diisi dengan keheningan yang berbeda. Setiap pagi Pak Budi minum kopi mahal di meja makan yang luas, dikelilingi perabotan elegan dan pemandangan kota yang gemerlap. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada ruang kosong di hatinya yang tak terisi. Anak-anaknya kini sukses dan tinggal di luar negeri. Mereka rutin mengirimi uang, kadang menelepon, tapi percakapan mereka terasa formal, sekadar basa-basi dan cepat berakhir. Pak Budi merindukan kehangatan obrolan sederhana, tawa bersama keluarga, dan sentuhan kasih sayang yang nyata. Di tengah keramaian dan kemajuan kota, Pak Budi justru merasa semakin terasing. Ia berjalan di trotoar yang padat, namun seolah tak ada yang benar-benar melihatnya. Kesendirian terasa semakin nyata di tengah lautan manusia. Sementara itu, di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada Mbah Sutini. Ia hidup sederhana di rumah kayu, sendirian karena anak-anaknya merantau ke kota besar. Tetangga-tetangganya pun tinggal berjauhan. Namun setiap pagi Mbah Sutini disapa hangat oleh para petani yang lewat. Ia sering berbagi singkong rebus dengan tetangga, dan tertawa bersama anak-anak kecil yang bermain di halaman rumahnya. Kehidupan di desa memang sederhana, tapi penuh makna. Meski secara fisik ia sendiri, hati Mbah Sutini selalu hangat oleh sapaan, tawa dan kebersamaan. Ia merasa dihargai dan dibutuhkan oleh lingkungan sekitarnya. Kisah Pak Budi dan Mbah Sutini mengajarkan kita bahwa kesepian bukan sekadar soal jumlah orang di sekitar, melainkan tentang kualitas hubungan yang kita miliki. Kehangatan dan perhatian jauh lebih berarti daripada kemewahan materi. Pak Budi terjebak dalam isolasi emosional di tengah keramaian kota, sementara Mbah Sutini memiliki koneksi sosial yang bermakna, meski terpisah jarak dari keluarga. Kesepian adalah kekosongan jiwa yang tak bisa diisi dengan materi atau kemewahan. Ia menggerogoti perlahan, tanpa suara, dan seringkali tak terlihat oleh orang lain. Ini adalah epidemi senyap yang menggerogoti banyak lansia, baik di kota besar maupun di desa terpencil. Mereka menjalani hari-hari dalam diam, menahan rindu dan kesepian yang tak terucap. Mereka jarang mengeluh, memilih diam, namun kesepian perlahan-lahan merusak kesehatan fisik dan mental mereka. Banyak yang tak menyadari betapa berat beban yang mereka pikul. Kita sering lupa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dukungan emosional, perhatian, dan interaksi sosial adalah kebutuhan dasar manusia, terutama di usia senja. Manusia butuh koneksi untuk bertahan dan berkembang. Mari kita lebih peka, hadir, dan membangun hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar kita, agar tak ada lagi yang merasa sendiri di tengah keramaian. Tahukah Anda, kesepian kronis sama berbahayanya dengan merokok 15 batang rokok per hari? Ini bukan sekadar perbandingan, melainkan fakta yang didukung penelitian medis terbaru. Kesepian bukan hanya perasaan sepi, tapi juga kondisi yang bisa merusak tubuh secara perlahan, tanpa disadari. Kita semua tahu bahaya rokok bagi kesehatan, seperti kanker dan penyakit jantung. Namun, seringkali kita menutup mata terhadap bahaya kesepian yang tersembunyi di balik senyum para lansia. Banyak dari mereka tampak baik-baik saja, padahal di dalam hati mereka merasa sangat sendiri. Kesepian memicu hormon stres kortisol, yang jika dibiarkan terus-menerus menyebabkan peradangan kronis. Peradangan ini adalah akar dari berbagai penyakit mematikan, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga kanker. Tubuh menjadi rentan dan daya tahan menurun drastis. Isolasi sosial meningkatkan risiko kematian dini, penyakit jantung, stroke, bahkan demensia. Lansia yang jarang berinteraksi dengan orang lain lebih mudah jatuh sakit dan sulit pulih dari penyakit. Lansia yang terisolasi punya risiko 50% lebih tinggi terkena demensia. Ingatan mereka memudar lebih cepat, dan kemampuan berpikir menurun drastis. Mereka juga lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan. Ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang sering tak terlihat. Banyak keluarga dan masyarakat belum menyadari betapa seriusnya dampak kesepian ini. Merawat lansia bukan hanya soal obat dan makanan, tapi juga tentang memberikan koneksi, perhatian dan kasih sayang. Sentuhan, percakapan dan kebersamaan sangat berarti bagi mereka. Mengabaikan kebutuhan sosial mereka, sama saja membiarkan mereka merokok setiap hari. Setiap hari tanpa interaksi, kesehatan mereka perlahan terkikis. Koneksi sosial adalah resep kesehatan yang tak kalah penting dari obat-obatan.
Dukungan keluarga, teman, dan komunitas bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Tanggung jawab kita bersama untuk melindungi mereka dari pembunuh senyap ini. Mari bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Satu sapaan, satu kunjungan, bisa menyelamatkan hidup mereka. Banyak yang percaya, tinggal sendiri pasti kesepian. Padahal itu mitos. Banyak lansia mandiri justru bahagia, aktif, dan punya rutinitas sosial. Kesejahteraan bukan soal jumlah orang serumah, tapi kualitas interaksi. Pak Budi di kota, dikelilingi keluarga, tetap merasa kesepian, karena tak ada koneksi emosional. Kesepian adalah perasaan tak didengar dan tak dianggap, bukan sekadar soal fisik. Kita harus berhenti menyamakan sendirian dengan kesepian. Tanyakan perasaan mereka, bukan hanya status tinggalnya. Solusi sederhana melawan kesepian. Gerakan 5 jari. Ibu jari keluarga inti atau sahabat terdekat, fondasi rasa aman. Telunjuk komunitas atau teman sebaya, tempat berbagi pengalaman. Jari tengah koneksi dengan generasi muda, menjaga semangat dan relevansi. Jari manis hobi atau minat, memberi tujuan dan kegembiraan. Kelingking interaksi kecil sehari-hari, sapaan, obrolan ringan. Bukan soal jumlah teman, tapi kualitas hubungan nyata. Pastikan lansia punya kelima jenis koneksi ini. Inilah peta membangun jaring pengaman sosial yang kuat. Sederhana, tapi sangat berdampak. Setelah membangun koneksi, isi dengan makna lewat menggali mata air cerita. Setiap lansia adalah perpustakaan hidup, tapi sering merasa kisahnya tak lagi penting. Tugas kita bertanya dengan tulus, bukan sekadar basa-basi. Ajukan pertanyaan yang membuka kenangan, misal bagaimana dulu bertemu ibu, atau apa resep favorit ayah. Saat mereka bercerita, mata berbinar, energi kembali. Berbagi cerita menghidupkan identitas dan harga diri mereka. Dengarkan sepenuh hati, jangan menyela atau sibuk dengan ponsel. Tindakan sederhana ini membuat mereka merasa dihargai dan tidak dilupakan. Setiap cerita adalah pelajaran berharga bagi kita juga. Dengan mendengarkan, kita melawan kesepian dan memperkaya hidup bersama. Ingin memulai percakapan? Gunakan 3 kalimat emas. Pertama, minta tolong. Buat mereka merasa dibutuhkan. Misal, Bu, ajari aku resep rendang ibu. Kedua, minta pendapat. Tunjukkan bahwa pengalaman mereka berharga. Pak, menurut Bapak, aku sebaiknya ambil kerjaan yang mana? Ketiga, berbagi cerita. Hubungkan pengalaman Anda dengan ajaran mereka. Mah, tadi aku berhasil presentasi. Ingat pesan Mama dulu. 3 kalimat ini mencairkan suasana, membangun jembatan komunikasi. Mereka merasa dihargai, didengar, dan tetap relevan. Gunakan secara bergantian untuk membuka mata air cerita. Koneksi tumbuh, kesepian perlahan sirna. Mulailah hari ini, satu percakapan kecil bisa mengubah segalanya. Semua teknik tadi didukung sains ini soal pertarungan kortisol dan oksitosin. Kesepian memicu kortisol, hormon stres yang merusak tubuh dan otak, meningkatkan risiko demensia. Oksitosin, hormon cinta, dilepaskan lewat koneksi sosial, pelukan, tawa, cerita. Oksitosin menurunkan stres, melindungi otak, dan memperbaiki kesehatan. Setiap interaksi bermakna adalah obat anti-demensia alami. Kurangi kortisol, tingkatkan oksitosin, bukan dengan pil, tapi dengan kehangatan manusia. Koneksi sosial bukan sekadar kebutuhan emosional, tapi juga biologis. Kita punya kekuatan menentukan siapa yang menang di tubuh orang tua kita. Pilih koneksi, pilih kesehatan. Ini adalah kisah nyata tentang perubahan, tentang harapan yang tumbuh di tengah kesepian. Pak Heru, seorang pensiunan guru yang dulu dikenal ramah dan aktif di lingkungan, berubah menjadi pendiam setelah kepergian istrinya tercinta. Hari-harinya terasa panjang dan sepi, seolah waktu berjalan lambat di rumah yang kini sunyi. Anak-anaknya yang sibuk jarang menelepon, membuat rumah semakin terasa hampa. Setiap sudut rumah mengingatkan pada kenangan bersama istri. Dan kesehatan Pak Heru pun perlahan menurun karena kurangnya semangat dan interaksi. Namun, anak bungsunya Rina mulai menyadari perubahan ayahnya. Ia memutuskan untuk mencoba 3 kalimat emas. Meminta tolong memperbaiki radio, meminta pendapat ayah tentang masalah pekerjaan, dan berbagi cerita lucu tentang cucunya. Rina ingin membangun kembali kedekatan yang sempat hilang. Perlahan, Pak Heru mulai merespons. Ia kembali antusias, tersenyum, dan mulai bercerita tentang masa mudanya. Semangat hidupnya tumbuh kembali, dan ia mulai aktif berinteraksi dengan keluarga. Rina pun mengajak cucu-cucu Pak Heru untuk melakukan video call secara rutin.
membuat kakek mereka merasa dicintai dan dibutuhkan. Tak hanya itu, Rina juga mendorong ayahnya untuk bergabung dengan klub catur di lingkungan sekitar, agar bisa bersosialisasi dan menemukan teman baru. 3 bulan berlalu, perubahan besar terjadi. Pak Heru kini sering tertawa bersama teman-teman barunya, dan rumah yang dulu sunyi kini kembali penuh tawa dan kehangatan. Memang perubahan tidak terjadi dalam semalam, namun setiap langkah kecil, setiap percakapan, dan setiap perhatian yang diberikan sangat berarti bagi lansia seperti Pak Heru. Kisah Pak Heru membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk melawan kesepian dan membangun kembali kebahagiaan di usia senja. Dengan ketulusan, kesabaran, dan sedikit usaha, tembok isolasi yang membelenggu lansia bisa perlahan runtuh, digantikan oleh kehangatan keluarga. Setiap keluarga memiliki kekuatan untuk membawa cahaya dan harapan kembali ke dalam hidup lansia yang mereka cintai. Mulailah dari satu percakapan hari ini, karena perhatian kecil bisa menjadi awal perubahan besar bagi orang tua kita. Kita telah memahami kesepian sebagai pembunuh senyap para lansia. Namun, perjuangan belum selesai. Ada satu pilar lain yang sering terabaikan, kelaparan tersembunyi. Bukan kelaparan karena kurang makan, tapi kekurangan nutrisi penting meski piring tampak penuh. Banyak lansia makan 3 kali sehari, tapi tetap kekurangan nutrisi mikro. Ini disebut hidden hunger. Kelaparan tersembunyi yang sama berbahayanya dengan isolasi sosial. Selanjutnya, kita akan bahas nutrisi kunci yang sering hilang, dan cara memastikan lansia benar-benar sehat, bukan sekadar kenyang. Ini bagian kedua dari teka-teki masa tua yang sehat dan bahagia. Kesehatan jiwa adalah fondasi utama dalam menjalani hari-hari di usia lanjut. Pikiran yang tenang, hati yang damai, dan semangat yang terjaga akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan lansia. Namun, fondasi ini membutuhkan tempat berpijak yang kokoh, yaitu tubuh yang sehat dan kuat. Keseimbangan antara jiwa dan raga menjadi kunci agar para lansia dapat menikmati masa tua dengan penuh makna dan kebahagiaan. Tubuh yang kuat adalah rumah bagi jiwa yang sehat. Aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki, senam ringan, atau sekadar bergerak aktif setiap hari sangat penting untuk menjaga vitalitas. Dengan tubuh yang bugar, lansia dapat tetap mandiri, melakukan aktivitas favorit, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar tanpa hambatan. Kini, mari kita fokus pada nutrisi, bahan bakar utama tubuh lansia. Makanan yang bergizi seimbang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga memberikan energi, memperkuat daya tahan tubuh, dan membantu proses pemulihan dari penyakit. Nutrisi yang tepat dapat memperlambat proses penuaan dan menjaga kualitas hidup. Tanpa asupan yang tepat, tubuh bisa menjadi sumber kelemahan. Lansia akan lebih mudah lelah, rentan jatuh sakit, dan kemampuan bergerak pun menurun. Kondisi ini dapat membatasi aktivitas sehari-hari, bahkan merenggut kemandirian yang selama ini dijaga. Malnutrisi kronis adalah musuh tersembunyi yang sering tak disadari. Banyak lansia yang tampak sehat, namun sebenarnya kekurangan zat gizi penting. Gejala seperti berat badan turun, mudah lelah, atau sering sakit bisa jadi tanda awal malnutrisi. Ini bukan sekadar soal lapar, tapi tentang kekurangan zat gizi vital seperti protein, vitamin, dan mineral yang membuat tubuh rapuh. Tanpa nutrisi yang cukup, proses penyembuhan luka melambat, otot melemah, dan risiko infeksi meningkat. Memberikan nutrisi terbaik adalah keharusan, bukan kemewahan. Keluarga dan pengasuh berperan penting dalam memastikan lansia mendapatkan makanan yang sesuai kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Mari kita pelajari bersama ancaman fisik akibat kekurangan gizi dan solusi praktis yang bisa diterapkan di rumah. Konsultasi dengan ahli gizi, membuat menu sederhana namun bergizi, dan melibatkan lansia dalam proses memasak, bisa menjadi langkah awal yang efektif. Perhatikan piring makan orang tua kita, apakah sudah benar-benar memenuhi kebutuhan tubuh mereka? Pastikan ada sumber protein, serat, vitamin, dan mineral di setiap sajian. Menjaga kekuatan raga adalah wujud cinta nyata. Dengan perhatian dan dukungan, lansia dapat tetap menikmati hidup, melangkah tegap, dan tersenyum sehat bersama orang-orang tercinta. Malnutrisi pada lansia sering tersembunyi di balik tubuh yang tampak sehat. Banyak orang mengira bahwa selama lansia terlihat bugar dan tidak kurus, mereka pasti tercukupi nutrisinya. Namun, kenyataannya, kebutuhan gizi lansia jauh lebih kompleks dari sekadar penampilan luar. Di balik senyum dan aktivitas harian,
bisa saja tersembunyi kekurangan zat-zat penting yang tidak terlihat secara kasat mata. Mereka bisa kenyang kalori, tapi lapar gizi mikro. Kondisi ini disebut hidden hunger. Artinya meski perut terasa penuh, tubuh mereka tetap kekurangan vitamin, mineral, dan protein yang sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Makanan olahan dan tinggi karbohidrat memberi rasa kenyang, tapi miskin vitamin dan mineral penting. Seringkali, makanan pokok seperti nasi putih, roti, atau mie menjadi pilihan utama karena mudah diolah dan dikonsumsi. Namun, tanpa tambahan sayur, buah, atau sumber protein, asupan gizi menjadi tidak seimbang. Akibatnya, sistem imun melemah, otot menurun, dan kejernihan berpikir terganggu. Lansia menjadi lebih rentan terhadap infeksi, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Bahkan, risiko jatuh dan cedera pun meningkat karena otot yang melemah. Indera pengecap menurun, masalah gigi, dan kebiasaan memilih makanan lembut memperparah defisit nutrisi. Banyak lansia yang akhirnya hanya makan bubur atau makanan lunak, sehingga variasi makanan semakin terbatas dan kebutuhan nutrisi makin sulit terpenuhi. Pilihan kecil setiap hari menumpuk menjadi masalah besar. Setiap kali memilih makanan yang kurang bergizi, tubuh lansia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan zat penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menjaga fungsi tubuh. Jangan hanya menilai dari berat badan atau porsi makan. Berat badan yang stabil belum tentu menandakan kecukupan gizi, karena tubuh bisa saja menyimpan lemak, tapi kekurangan nutrisi esensial. Tanyakan, apakah kualitas makanan mereka cukup? Apakah piring mereka berwarna-warni dan bergizi? Pastikan ada sayur, buah, protein, dan karbohidrat dalam setiap sajian, bukan hanya makanan pokok saja. Mengenali hidden hunger adalah langkah pertama untuk benar-benar menutrisi setiap sel tubuh lansia. Dengan perhatian pada kualitas makanan, kita bisa membantu lansia menjalani hari tua yang lebih sehat, aktif. Sarkopenia, hilangnya massa dan kekuatan otot, adalah ancaman nyata bagi lansia. Kondisi ini sering terjadi secara perlahan dan tanpa disadari, sehingga banyak orang baru menyadarinya ketika sudah mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari. Otot yang dulu kuat dan lentur, perlahan menyusut dan melemah, membuat tubuh terasa lebih rapuh dari waktu ke waktu. Sarkopenia bukan sekadar bagian dari proses penuaan, tapi juga bisa dipercepat oleh gaya hidup yang kurang sehat. Kekurangan protein dan kalori mempercepat proses ini. Banyak lansia yang tanpa sadar mengurangi porsi makan atau memilih makanan yang kurang bergizi, sehingga tubuh kekurangan bahan baku untuk membangun dan memperbaiki otot. Selain itu, nafsu makan yang menurun dan masalah pencernaan juga sering menjadi penghalang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Otot yang menyusut membuat aktivitas sederhana jadi sulit, dan risiko jatuh meningkat drastis. Hal-hal kecil seperti bangun dari kursi, naik tangga, atau berjalan di dalam rumah bisa menjadi tantangan besar. Ketika otot melemah, tubuh kehilangan stabilitas dan koordinasi, sehingga kecelakaan kecil pun bisa berakibat fatal. Tubuh mulai memakan cadangan ototnya sendiri, memperlemah keseimbangan dan kemandirian. Lansia yang kehilangan otot lebih rentan terhadap cedera, infeksi, dan penurunan fungsi organ. Kemandirian yang selama ini dijaga pun perlahan memudar, membuat mereka semakin bergantung pada bantuan orang lain. Sarkopenia juga memperlambat metabolisme, memicu penumpukan lemak, dan meningkatkan risiko diabetes. Tubuh yang kehilangan otot akan membakar kalori lebih sedikit, sehingga lemak mudah menumpuk di perut dan organ dalam. Kondisi ini memperbesar peluang munculnya penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan gangguan jantung. Ini lingkaran setan. Malnutrisi mempercepat hilangnya otot, yang memperburuk kesehatan secara keseluruhan. Lansia yang sudah lemah cenderung makin malas makan, sehingga tubuh makin kekurangan nutrisi penting. Akibatnya, daya tahan tubuh menurun, pemulihan dari sakit jadi lebih lama, dan kualitas hidup pun menurun drastis. Pencegahan kuncinya, pastikan asupan protein cukup dan berkualitas setiap hari. Konsultasikan dengan ahli gizi untuk menentukan kebutuhan protein yang sesuai, dan pilih sumber protein yang mudah dicerna serta disukai lansia. Jangan ragu untuk mencoba variasi menu agar makan tetap menyenangkan. Ikan, telur, ayam, tahu, dan tempe harus rutin hadir di menu harian. Sumber protein nabati dan hewani ini mudah diolah dan bisa disesuaikan dengan selera. Menyajikan makanan yang bervariasi juga membantu meningkatkan nafsu makan dan memastikan kebutuhan nutrisi tercukupi. Jangan remehkan asupan kecil. Setiap protein adalah batu bata kekuatan. Meski porsinya sedikit, konsistensi sangat penting.
Makan dalam porsi kecil tapi sering bisa menjadi solusi agar kebutuhan protein tetap terpenuhi tanpa membebani pencernaan. Otot yang kuat berarti kebebasan bergerak dan kualitas hidup yang terjaga. Dengan otot yang sehat, lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati hari-hari tua dengan penuh semangat. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan, senam, atau menari juga sangat membantu menjaga kekuatan otot. Pastikan lansia tetap aktif dan mandiri dengan nutrisi yang tepat, pola makan seimbang, dan aktivitas fisik teratur. Dengan perhatian dan perawatan yang tepat, proses penuaan bisa dijalani dengan lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Malnutrisi perlahan meruntuhkan sistem imun lansia. Tanpa vitamin dan mineral seperti vitamin C, seng, dan selenium, sel imun melemah. Akibatnya, tubuh rentan infeksi dan pemulihan luka jadi lambat. Luka kecil bisa bertahan berminggu-minggu. Pemulihan pasca operasi pun terhambat. Selain itu, anemia defisiensi besi sering terjadi karena asupan dan penyerapan zat besi yang buruk. Gejalanya lelah, lesu, pusing, dan napas pendek. Sering disalahartikan sebagai tanda penuaan biasa. Anemia mempercepat hilangnya otot dan menurunkan keinginan beraktivitas. Sistem imun dan darah sehat sangat bergantung pada nutrisi. Kenali tanda-tanda ini dan perbaiki asupan gizi untuk membangun kembali pertahanan tubuh. Nutrisi yang tepat adalah kunci vitalitas lansia. Tulang adalah fondasi tubuh, dan malnutrisi menggerogotinya perlahan. Osteoporosis membuat tulang rapuh, mudah patah, dan menurunkan kemandirian. Kekurangan kalsium dan vitamin D adalah penyebab utama. Lansia sering kekurangan asupan kalsium dan kemampuan tubuh menyerap vitamin D juga menurun. Asam lambung rendah memperburuk penyerapan kalsium. Menjaga tulang bukan hanya soal minum susu, tapi juga asupan kalsium, paparan sinar matahari, dan pencernaan sehat. Makanan fermentasi seperti yogurt dan tempe membantu penyerapan kalsium. Pastikan fondasi tubuh lansia tetap kokoh dengan pendekatan nutrisi yang holistik. Kebiasaan minum teh setelah makan bisa menghambat penyerapan zat besi. Tanin dalam teh mengikat zat besi dari makanan nabati, membuatnya sulit diserap tubuh. Akibatnya, risiko anemia meningkat meski sudah makan makanan kaya zat besi. Solusinya, beri jeda 1-2 jam antara makan dan minum teh. Saat makan, pilih air putih atau jus buah kaya vitamin C. Perubahan kecil ini berdampak besar pada status gizi lansia. Edukasi keluarga tentang jebakan tanin agar nutrisi benar-benar terserap. Vitamin C adalah kunci penyerapan zat besi, terutama dari sumber nabati. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan vitamin C untuk melawan anemia secara alami. Vitamin C mengubah zat besi menjadi bentuk yang mudah diserap usus. Tambahkan perasan jeruk nipis pada sayur bayam, atau sajikan buah segar setelah makan. Kombinasi sederhana ini meningkatkan penyerapan zat besi beberapa kali lipat. Biasakan memasangkan sumber zat besi dan vitamin C di setiap waktu makan. Strategi ini sederhana, efektif, dan sangat bermanfaat bagi si lansia. Nafsu makan lansia sering menurun, tapi dapur tradisional punya solusinya. Jahe merah dan selada air adalah rahasia alami untuk membangkitkan selera dan pencernaan. Jahe merah merangsang produksi asam lambung, membantu penyerapan protein dan mineral. Wedang jahe lemon sebelum makan bisa meningkatkan nafsu makan dan kenyamanan perut. Selada air, dengan rasa pedas dan renyah, menyegarkan indera perasa yang mulai tumpul. Sajikan sebagai lalapan segar atau tumisan ringan untuk variasi rasa. Kombinasi jahe merah dan selada air membuat waktu makan lebih dinanti. Gunakan bahan lokal untuk mengatasi keengganan makan secara alami. Kisah Pak Budi, pensiunan guru, membuktikan kekuatan nutrisi. Ia sempat lesu, kehilangan selera makan, dan sering pusing. Keluarganya mengganti teh manis dengan air putih, menambah protein dan menyajikan sayuran dengan perasan jeruk nipis. Wedang jahe lemon rutin diberikan sebelum makan. Camilan manis diganti buah segar. Dalam beberapa minggu, Pak Budi mulai pulih, makan lebih lahap, pusing berkurang, dan wajahnya lebih segar. Bulan kedua, ia kembali aktif berjalan dan berkebun. Perubahan ini bukan keajaiban, tapi hasil logis dari nutrisi yang tepat. Usia senja tak harus identik dengan kelemahan. Dengan perhatian dan cinta dalam setiap piring, vitalitas dan kebahagiaan lansia bisa kembali.